يهزموا عدو ما قدروا. قال بعضهم لبعض مثلا جمع قائد الجيش أهل الرأي فيهم، قال نتشاور من الذي السبب، ما هو سبب عدم الفتح؟ قال أحد الذي شاورهم قائد الجيش إنه سببه أننا أهملنا سنة من سنن النبي محمد صلى الله على سيدنا محمد. قال وما هي؟ قال هي السواك. فأمر قائد الجيش جميع الجيش أن يبتدروا إلى عود الأراك وأن يأخذ كل منهم سواك. انطلق الجيش كما قال أهل السيرة إلى العود الأراك، وكان بين يديهم الأشجار الأراك، وأخذ كل منهم سواكا يتسوق به. قال فنظر إليهم العدو، قال ما بال أصحاب محمد ما يصنعون؟ قال بعض لبعض إنهم يحدون أسنانهم ليأكلونها. فما أرى أن هذا من خطر أصحاب محمد. في ثاني يوم قال أهل السيرة توجه الصحابة إلى المعركة فنصرهم الله على الكفار، لأن الله قد قذف في قلوبهم الرعب والخوف منهم ببركة السواك. ببركة السواك. فنوصيكم بإحياء السنن جميعا، والسواك أيضا خصوصا. وهذه إن شاء الله خواتيم الكلمات، بعدها نتوجه إلى الله بالدعاء، وصياتنا أيضا لختام بعد هذه الترجمة. نسأل الله البركة لنا ولكم وأن يوفقنا لكمال المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أقوالي ولا أفعالي ولا حقه إليك والقدر عليه. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. Al-Khulasah, ringkasan dari yang beliau sampaikan bahwa orang yang mengamalkan dengan apa yang dia ketahui, maka cahaya akan nampak pada dirinya dan kesehari-hariannya. Pahamin bahwa ilmu adalah cahaya, maksiat adalah kegelapan, kebodohan adalah kegelapan. Dan ilmu itu akan bercahaya, akan terang ketika diamalkan dan dipraktekkan. Di antara ulama besar di Hadramut, ulama besar, wali besar di Hadramut, yaitu Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, seorang ulama besar, wali besar. Ini mungkin sebagian kitabnya kita baca, semisal kitab Sulam Taufik atau yang ngarang Qasidah Ya Arhamar Rahimin. Waktu kecil diasuh sama bibiknya beliau. Bagaimana seorang wanita bisa mendidik seorang anak yatim yang bisa luar biasa kealiman dan kesolehannya. Di antara didikan dari bibiknya tersebut, bibiknya selalu mengingatkan, andai kan kalian mau mengamalkan adab dalam masuk kamar mandi saja, maka akan nampak dalam diri kalian cahaya ilmu, nampak pada muka kalian cahaya ilmu. Maka dari mengamalkan ilmu inilah akan bertambah ilmu kita. Selain dengan cara belajar, juga dengan cara mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Nabi bersabda, "Man alima bima amil, awrathahullah ilma ma lam ya'lam." Barang siapa yang man amila bima alim, barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala warisan ilmu yang dia tidak ketahui. Inilah salah satu arti dari ilmu ladunni yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nah, inilah yang disebut dengan ilmu ladunni, sehingga bertambah dengan sendirinya tanpa adanya proses belajar mengajar. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita mengamalkan ilmu. Maka mizan atau barometer dari sebuah keilmuan seseorang adalah kadar amal atau praktek dia dalam mengamalkan ilmu tersebut. Guru kami Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salam bin Habib sering kami dengarkan, beliau pernah mengatakan, semua orang yang masuk ke dalam satu perkara pasti yang dia sukai adalah tastahwihi mihnatu. Artinya pekerjaannya dia yang akan mempengaruhi cara pandang dia. Beliau buat contoh, seorang tukang kayu, kemanapun dia pergi, yang dia pikir kayu. Dia masuk ke satu tempat yang dia pikir kayu ini bagus atau enggak. Gimana cara untuk membuat kayu ini supaya lebih manfaat? Karena dia adalah pekerjaannya tukang kayu. Maka sama juga demikian, mestinya orang yang alim, orang yang belajar ilmu, yang dia pikir adalah nur, cahaya. Karena ilmu itu adalah
cahaya. Bukan kok kemudian dia belajar, kemudian yang dipikirkan adalah keuntungan materi, keuntungan duniawi, politik dan lain sebagainya. Maka yang dia inginkan adalah orang yang alim memikirkan ilmu, orang yang belajar juga kesibukannya ilmu. Kalau orang petani berangkat pagi hari untuk ke sawah, mikirkan sawahnya, maka seorang santri juga pikirannya adalah ilmu. Bagaimana penambahan ilmunya, gimana manfaat ilmunya, gimana barokah ilmunya, gimana kadar dia melaksanakan dan mempraktekkan ilmunya. Karena ilmu kalau tanpa diamalkan maka haba mansur, adalah sebuah bentuk debu yang berterbangan, nggak ada artinya, malah bahkan menjadi tambahnya beban hisab nanti di hari kiamat. Maka setiap talib ilmu, setiap santri, kadar keilmuannya, keberkahan ilmunya adalah dengan kadar mutabaah, mengikutinya beliau kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengikuti Nabi Muhammad akan nampak barokahnya ilmu. Nabi bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Ilmu itu juga hakikatnya adalah khasyah, rasa takut. Tadi beliau bacakan juga qasidah Ayatullah bin Husain bin Tahir, al-ilmu khasyah kullu yu'raf bidzaka ahluhu wa laysa bil aqwali wa kathratil jidali. Ilmu itu adalah rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala yang nampak pada diri orang yang memilikinya. Wajahnya akan nampak kalau orang ini takut sama Allah. Maka jangan pula seorang ulama malah menjadikan orang awam berani maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ulama tersebut berani menerjang aturan Allah, sehingga orang awam kemudian mengatakan ulama itu aja, kanku itu aja kayak gitu, apalagi aku. Maka sama dengan walaysa bil aqwali wa kathratil jidali. Jangan dipahamin ilmu itu adalah dengan banyaknya ucapan, pandai berdebat, pandai membantah orang. Bukan itu ilmu. Hakikat ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun menyebut sifat orang yang takwa atau ulama adalah orang yang takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka sering dan selalu insyaallah al-faqir, katanya beliau mengingatkan santri-santri untuk lebih perhatian kepada sunnah, karena dengan sunnah tersebut akan ada nampak keberkahan ilmu. Terkhusus kalau saya ambil contoh satu, siwak yang beliau contohkan dari siwak. Berapa nisbat atau prosentase orang yang perhatian kepada siwak dan tidak? Kalau kita tanya santri saja, kalaulah santri sudah tidak perhatian kepada siwak, bagaimana kita mengharapkan orang di luar santri perhatian sama siwak? Kita tidak mengatakan siwak sulit untuk dicari, gampang dicari kan gitu kan ya. Sekarang tidak harus nunggu orang haji atau orang umroh kan gitu. Kemudian kembalikan dari siwak, kita buat contoh rokok. Ini sunatnya siapa? Adakah Nabi merokok? Adakah sahabat merokok? Adakah? Kita tanya sekarang, sahabat, Nabi semuanya juga bersiwak, semuanya tidak merokok. Maka sekarang sebuah musibah yang besar ketika sunnah Rasulullah diabaikan, sedangkan sunnahnya setan disemarakkan dan diramai-ramaikan, diiklan-iklankan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kapan lagi kita akan menghidupkan sunnah Rasulullah? Mulai sekarang niatkan dalam diri Anda untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, khususnya siwak. Kami pernah dengar Sayyidi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib guru kami mengatakan, la tuharib ar-radila illa bil fadilah. Jangan kau perangi perkara busuk, perkara kotor kecuali dengan sifat mulia. Artinya jangan sebuah kekotoran kau lawan dengan kekotoran, kemungkaran jangan kau lawan dengan kemungkaran, dengan sesuatu yang baik. Maka kita tidak menjelek-jelekkan orang, tapi kita mengajak kepada kebaikan. Dan ucapan guru kita itu juga menunjukkan bahwa tidak bisa gabungnya antara keburukan dengan kebaikan. Maka kita rasanya jarang saya melihat, katanya beliau, atau tidak pernah saya lihat orang bawa rokok sama bawa siwak. Itu nggak pernah kita tengok. Kenapa? Karena nggak gabung antara rokok dengan siwak. Rokok sunnahnya setan, siwak sunnahnya Nabi. Maka nggak gabung ini antara kebaikan dengan keburukan, nggak mau gabung. Maka nggak ada di satu orang dua hal. Ada siwak, ada rokok. Kalau ada rokok ya rokok aja. Kalau ada siwak, siwak aja.
Ini salah satu tanda. Dan gimana perhatiannya Rasulullah kepada siwak sampai dalam banyak hadis sering kita baca, Sakri juga tahu, laula anna syuqqa ala ummati amartuhum bisiwak inda kulli sholatin wa fi riwayatin inda kulli wudu. Andaikan aku tidak merasa khawatir memberatkan umatku, akan aku wajibkan, aku perintahkan wajib. Kalau perintah sunnah udah jelas, aku akan perintahkan wajib kepada mereka untuk bersiwak di setiap akan sholat. Sebagian riwayat mengatakan di setiap akan wudhu. Para ulama menjelaskan betapa banyak fadilah dan juga keutamaan siwak. Disebut dalam banyak kitab lebih dari 70 fadilah akan siwak tersebut. Dan kita tidak menyebutkan berbagai macam fadilah tersebut, dari kuatnya gigi, kuatnya gusi dan lain sebagainya. Tapi yang paling kita harapkan adalah nanti ketika sakaratul maut dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, bisa husnul khatimah berkat perhatian kepada sunnah Rasulullah dalam bentuk siwak ini. Disebutkan oleh para ulama ketika ada orang akan meninggal dunia, sunnah untuk kita bawakan siwak. Siwak itu kita basahi, kemudian kita siwakkan kepada orang yang akan wafat ini. Dan kalau nampak orang yang akan wafat ini dalam keadaan haus, fahami hausnya orang ketika sakaratul maut. Sampai para ulama mengatakan andaikan dia minum air semua samudra tidak akan bisa melepaskan hausnya dia. Tapi berkatnya siwak, ambil siwak, basahi, kemudian teteskan 1-2 tetes air dari kayu siwak tersebut, maka dia akan merasa lega dan nyaman dengan siwak tersebut. Dan dia akan mengucapkan kalimat La ilaha illallah sebagai akhir ucapannya untuk dia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ini barokahnya siwak. Tapi saya rasa orang yang paling ahli, paling senang rokok pun tidak mungkin mau mati minta rokok. Coba kalau maunya keluarga Anda mau mati, kemudian Anda kasih rokok dia, katanya. Apakah dia mengucapkan La ilaha illallah atau tidak? Nah di sini supaya kita lebih perhatian akan sunnah Rasulullah dan Nabi ini adalah di antara sunnah mahjurah, sunnah yang telah diabaikan oleh banyak orang. Sunnah Rasulullah banyak, tapi juga banyak yang diabaikan oleh orang. Di antaranya yang kita sebutkan tentang siwak. Dan Nabi juga menyebutkan hadiyatul mu'min as-siwak. Hadiah kepada orang mukmin adalah siwak yang mulia. Di antara hadiah yang mulia adalah siwak. Maka siwak ini hadiah yang besar untuk sesama muslim. Dan juga Nabi telah menyatakan barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika rusaknya umatku, maka bagi dia adalah pahala 100 orang mati syahid. 100 orang mati syahid. Alangkah besar pahala ini. Bukan 1, 2, tapi 100 orang mati syahid. Maka barokahnya siwak sangat luar biasa, baik dalam urusan zahir atau urusan batin. Dan kita mengakhiri dengan cerita bahwa dalam satu peperangan sahabat ini terlambat di dalam kemenangan, sehingga dalam beberapa hari peperangan tidak ada nampak kemenangan pada beliau. Akhirnya beliau meminta musyawarah, pimpinan peperangan ini, pemimpin perang atau jenderalnya ini meminta musyawarah pada sahabat-sahabat yang tua-tua. Akhirnya sahabat tua-tua ini diminta musyawarah dan katanya beliau demikianlah, mestinya yang diminta musyawarah dalam semua urusan itu orang soleh, orang tua, itu yang diminta musyawarah. Jangan hanya mengandalkan otak kecerdasan saja, tapi yang diminta musyawarah adalah orang-orang soleh, orang-orang tua, orang-orang yang biasa sholat malam. Itu yang dimintain musyawarah, dimintain saran dan usul. Yang akhirnya dari pandangan orang-orang sahabat yang tua-tua ini bilang sama jenderal bahwa aku lihat pasukan ini karena mungkin banyak yang baru-baru atau nggak dapetin masa Rasulullah, mereka kurang perhatian sama siwak. Sebetulnya nggak ada hubungan sama sekali antara siwak dengan peperangan, tapi jenderal pimpinan peperangan menghargai usulan dan saran dari orang-orang soleh, orang-orang tua sahabat ini, sehingga diumumkan dalam semua pasukan besok pagi semuanya wajib cari siwak. Sehingga di Jazirah Arab banyak siwak, sehingga mereka patah-patahin siwak yang ada di pinggir-pinggir jalan, kemudian digigit-gigit. Subhanallah, ada mata-mata orang kafir yang melihat tersebut. Ini mata-mata bodoh pula, tidak ngerti urusan siwak. Jadi dia lapor sama rajanya, dia bilang, Tuan Raja, kita ini ngelawan orang yang sangat ganas sekali. Apa ganas?
Mereka ini orang-orang yang makan manusia. Lo tahu dari mana kau? Ini mereka pagi-pagi sudah ngasah giginya masing-masing. Subhanallah. Barokahnya siwak, Allah memasukkan rasa takut kepada orang-orang kafir. Sehingga sudah rasa takut ada di dalam hati mereka, peperangan mudah dimenangkan oleh orang-orang Islam. Maka disinilah barokahnya siwak sangat luar biasa, baik zahir maupun batin. Kita berwasiat dan berpesan kepada seluruhnya untuk perhatian kepada sunnah-sunnah Rasulullah secara umum, secara khusus siwak. Mudah-mudahan ilmu kita semuanya barokah, apa yang kita pelajarin selalu dibarengi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang sempurna. Kita insyaallah menjadi generasi-generasi yang bisa membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. الختام في الوصية سيدي حمار يوصي أن لا أن يحرص طالب العلم على العمل بالعلم بعد تقوى الله وهي عصية الله الأول والآخرين. العمل بالعلم والأذكار الصباحية والمسائية والاجتهاد في المراجعة للدروس والحفظ المحفوظات. وهناك دعاء أوصى سيدي حمار لما مر الحديث عن ابن أبي شيبة ورواه أيضا الحاكم، دعاء قال من علمه الله هذه الكلمات ثم لم ينسهن كانت علامة أن الله أراد به خيرا. فكان يقول سيدي حمار للطلاب احفظوا هذا الدعاء حتى يريد الله بكم خيرا. هذا الدعاء نلقيكم إياه بعد قليل، بعد أن نوصيكم كذلك بمواظبة على قراءة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري 100 مرة في كل يوم. كذلك دعاء لا إله إلا الله الملك الحق المبين أيضا 100 مرة. والمواظبة على آية الكرسي في 4 مواضع أوصى سيدي حمار بعد كل صلاة، قبل كل نوم، عند الخروج من المنزل أو الغرفة التي تسكنونها في المعهد، والدخول فيه، الخروج من المنزل والدخول فيه. هذه سنتان يقصر فيها الناس مجهول، لا تجد من يحرص على قراءة الكرسي عند دخول المنزل أو الخروج منه. هذه 4 مواضع قبل النوم، بعد كل صلاة، عند دخول المنزل والخروج منه. وفي إضافة لدخول المنزل قراءة سورة الإخلاص صلاة بحيث أنها تدر الرزق على أهل البيت وعلى جيرانه. فنوصيكم بهذه الوصايا، وكذلك اهتمامكم بالآداب مع آبائكم وأمهاتكم، حرصكم على برهم أرحامكم، مدرسيكم والكائنين معكم، الآداب والتأدب معهم، والرحمة الصغار والأدب مع الكبار كما جاء في الحديث: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. نوصيكم بهذه الآداب. أما الدعاء نعطيكم إياه الآن. وكذلك صيغة صلاح النبي محمد عليه الصلاة والسلام لسيد علي بن حسن العطاس صاحب المشهد أمر بأشهر بين الناس ولما تنفع الناس آخر الزمان. ونلقيكم إياها الآن بعد الدعاء. نبدأ أول بدعاء النبي محمد. صلوا على سيدنا محمد. Beliau mengakhiri untuk wasiat beliau diringkas bahwa hendaklah kita semuanya mengamalkan apa yang kita ketahui, bersungguh-sungguh di dalam belajar, mudzakarah, murojaah dan lain sebagainya, dan juga jangan lupakan zikir-zikir pagi dan sore hari yang sudah dikumpulkan oleh para ulama-ulama kita. Dan juga beliau akan memberikan yang sering disampaikan oleh Sayyidi Habib Umar bin Muhammad bin Salah Hafid yang untuk disampaikan kepada banyak santri, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Shaybah dan juga Al-Hakim, yang nanti beliau akan sampaikan di akhir majelis. Beliau berwasiat di antara yang sering diwasiatkan oleh guru-guru kita adalah untuk membaca setiap hari Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri 100 kali. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri 100 kali. Kemudian juga ayat kursi 4 kali. Ayat kursi sekali di 4 tempat. Jangan ditinggalkan. Satu adalah setelah sholat. Jangan ditinggalkan ayat kursi setelah selesai sholat. Yang kedua adalah sebelum tidur. Jangan ditinggalkan baca ayat kursi sebelum tidur. Yang ketiga dan keempat adalah ketika keluar dan masuk kamar atau masuk rumah. Jadi jangan ditinggalkan masuk rumah atau keluar dari rumah baca ayat kursi, dan ditambah ketika masuk rumah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Ketika masuk rumah baca surat Al-Ikhlas
3 kali. Dalam hadis Nabi menyebutkan bahwa orang yang membaca surat Ikhlas 3 kali ketika masuk rumahnya maka akan nampak dengan jelas keberkahan rezeki untuk keluarga tersebut, bahkan keberkahan tersebut akan merembet kepada tetangga-tetangganya. Jadi baca surat Al-Ikhlas 3 kali sebelum masuk ke dalam rumah. Yang tadi ayat kursi sekali di 4 tempat, yaitu setelah sholat, sebelum tidur, saat masuk rumah, dan saat keluar dari rumah. Kemudian juga beliau berpesan juga untuk adab dengan kedua orang tua, karena itu adalah bentuk yang terpenting dari seorang santri dan seorang talib ilmu, terkhusus juga kepada para guru-guru yang mengantarkan ilmu kepada kita. Keberkahan ilmu tergantung dengan hormat kita kepada guru-guru, dan juga hormat kepada orang yang lebih tua dari kita, sayang kepada yang lebih rendah dari kita atau yang lebih muda dari kita, lebih kecil dari kita. Hadisnya Nabi, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana, dan seterusnya. Tidak termasuk kelompok kita orang yang tidak merahmati orang kecil di antara kami, orang besar di antara kami, tidak mengetahui hak-hak orang alim di antara kami. Maka beliau akan menyampaikan ijazah dari Sayyidi Umar yang riwayat hadis Nabi dari Ibn Abi Syaibah dan Al-Hakim yang menyebutkan tadi di awal beliau sampaikan, orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala baik, maka dia akan mengamalkan ini dan dia tidak akan lupakan untuk mengamalkan ini. Maka nampakkan dalam diri kalian keinginan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terakhir adalah nanti ada sholawat dari Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas yang akan disampaikan sama beliau untuk kita baca. ذكر لا إله إلا الله الملك الحكيم. ورد عن سيدنا علي بن أبي طالب يذكر في الحمار أنه من وظف عليها قراءة 100 مرة في اليوم كانت له أمانا من الفقر ومن وحدة القبر. أمان من الفقر ومن وحدة القبر وأمانا واستفتح بها باب الغنى واستفتح بها باب أو كانت أمان له من الفقر واستفتح له باب الغنى واستدرع بها باب الجنة. استفتح باب الغنى واستدرع باب الجنة. 4 صفات. كانت أمان من الفقر ومن وحدة القبر واستفتح بها باب الغنى واستدرع بها باب الجنة. هذه من وضع على لا إله إلا الله الملك الحكيم 100 مرة في اليوم فقد جاء في رواية سيدنا علي بن أبي طالب. Demikian juga beliau pesankan untuk membaca setiap hari La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Ini dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Disebutkan oleh Nabi pada siapa yang membaca 100 kali setiap hari, maka disebutkan ada 4 fadilah. 1, amanan minal faqr, dia aman dari kefakiran. Kedua, aman min wahsyatil qabr, dia aman dari kegelisahan kuburan di alam barzakh, kegelisahan kuburan. Kemudian yang ketiga adalah wastaftah abwabil ghina, dia membuka pintu kekayaan. Dan yang keempat adalah wastaqra abwabil jannah, dan dia akan mengetuk pintu surga dengan kalimat tersebut. Maka jangan ingat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali dalam 1 hari. Dan ini ada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. قولوا جميعا sama-sama. قولوا معنا. Ucapkan bareng-bareng yang akan disampaikan sama beliau. اللهم إني غني اللهم إني فقير اللهم إني فقير فقوي في رضاك ضعفي اللهم إني ضعيف اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي فقوي في رضاك ضعفي اللهم إني ضعيف اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي فقوي في رضاك ضعفي وخذ إلى الخير بناصيتي وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضاي واجعل الإسلام منتهى رضاي اللهم إني ضعيف فقويني اللهم إني ضعيف فقويني وإني ذليل فأعزني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فأغنني وإني فقير فأغنني يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. الدعاء تأتون في أوقات الإجابة بعد صلوات السجود وارد النبي محمد فواظبوا عليه ومن حفظه ولم ينسه فأنا علمت أن الله أراد به خير فاحفظوه وكرروه.
الوصية الثانية كما ذكرناكم إياها على حديث الحبيب علي بن حسين العباس نرجوكم إياها صلى الله عليه وسلم. قولوا جميعا اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. وأذهب حزن قلبي. وأذهب حزن قلبي. في الدنيا والآخرة. في الدنيا والآخرة. وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. هذه تكرر درس الحبيب علي بن حسين العطاس ليلة الجمعة ويومها خلال 24 ساعة 1000 مرة، وباقي الأيام من غير عدد. جمع الدعاء وصلاة